traders, hari ini minggu lagi sudah, waktunya kita berpikir. Masih di strategi ya. Sekali lagi, setiap minggu saya minta teman-teman, saya ajak para pebisnis yang melihat vlog ini untuk berpikir tentang strategi. Pertanyaan yang klasik yang selalu saya tanyakan kepada para pengusaha, para pebisnis di member kita adalah, apa yang Anda ketahui tentang perubahan industri dan persepsi konsumen Anda? Apa yang Anda ketahui tentang perubahan industri, di mana Anda ada, dan persepsi konsumen Anda? Nah, pertanyaannya satu kalimat saja, tapi ini bisa bikin orang berpikir cukup lama. Ya, nah, saya kasih 5 panduan. Apa yang mesti kita pikirkan? Apa yang kita mesti siapkan untuk menjawab pertanyaan simple seperti ini? Pertanyaannya simple ya, jawabannya mungkin nggak simple. Apa yang Anda ketahui tentang industri dan perubahan persepsi konsumen Anda? Nah, seperti kita ketahui di dalam bisnis, kalau perubahan industrinya cukup signifikan, seperti zaman dulu kalau kita ada perusahaan yang wartel ya, warnet, saya masih zamani seperti itu, tentu industrinya udah hilang sekarang. Nah, kalau Anda masih bermain di game center, hati-hati ya, karena industrinya udah berubah sangat cepat. Nah, dalam kondisi seperti ini kita mesti terus mengevaluasi. Mungkin kalau dulu kita evaluasi setiap 2, 3, 5 tahun sekali, mungkin sekarang setiap 3, 6 bulan sekali kita mesti evaluasi apakah industrinya berubah. Oke, ada 5 panduan yang Anda bisa pakai, langsung aja cepat, Anda bisa catat, Anda bisa rekam video ini. Pertama, perhatikan pricing policy Anda. Perhatikan pricing policy Anda. Apakah ada pricing policy yang memang berubah di market? Apakah industrinya sedang mengalami spiking up, harga akan naik semua, atau going down, harga akan turun? Apakah ekspektasi konsumen itu tetap tinggi terhadap produk dan Anda dan pricing yang mereka oke, atau mereka sudah punya alternatif solusi lain yang lebih efisien? Nah, kebanyakan orang salah mikir ya, mereka berpikir oke, saya mesti murahin. Sometimes it's not about the price itself, tapi it's about tentang alternatif daripada penggunaan produk Anda atau jasa. Misalkan contoh, guru les ya, sekarang guru les mengalami sebuah disruption karena ada semacam apps seperti Ruang Guru dan seterusnya. Ini kan sebetulnya bukan masalah guru lesnya kemahalan atau kemurahan, tapi memiliki sebuah pesaing di mana menggantikan posisinya mereka dengan lebih efisien dan lebih efektif dengan lebih banyak materi didapat. Nah, itu yang saya bilang pricing policy-nya harus di-review. Oke, itu pertama. What is the pricing policy? Apa perubahan industri di pricing policy dan konsumen expectation atau harapan konsumen? Yang kedua, ini penting banget, itu brand, yaitu persepsi daripada konsumen Anda terhadap Anda, terhadap tim Anda, terhadap produk Anda, terhadap company Anda, terhadap logo Anda. Apakah persepsinya berubah atau tidak? Ini ada sebuah cerita menarik ya, di mana ketika perusahaan kuno itu tidak memiliki simbol atau logo karena mereka berpikir toh saya sudah cukup kuno sih, maksudnya historik ya, artinya perusahaan-perusahaan yang sangat legendaris yang sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun lalu, bahkan lebih dari 1 abad, mereka berpikir nggak butuh sebuah significance logo. Padahal zaman sekarang pembelinya kan anak-anak muda, mungkin nggak tahu zaman dulu seperti apa, maka mereka perlu logo. Ya, misalkan ini saya tidak bilang logo ya, saya bilang contoh daripada persepsi yang berubah antara zaman dulu orang cuma kenal dengan ownernya, mereka setia dengan pemiliknya, zaman engkong kita, zaman ayah kita, tapi sekarang mereka percaya dengan bentuk logo dan aksesorisnya, videonya, YouTube-nya, vlog-nya, segala macam ya. Jadi brand perception, apakah ada perubahan di industri Anda dan konsumen Anda? Pertama, price policy. Kedua, brand. Yang ketiga, of course, the quality of the product dan jasa Anda. Apakah ada perubahan? Apakah perlu Anda menggunakan kualitas segitu tinggi? Ini banyak orang salah paham bahwa ketika saya tanyakan kualitas Anda apakah sesuai dengan market? Oh, kualitas saya bagus sekali, melebihi daripada market. Saya nggak. Kecuali Anda berada di bidang luxury goods ya, sesuatu yang memang ekstrim, dibayar mahal karena kualitasnya tinggi. Tapi 99% dari kita nggak ada di dalam perusahaan luxury goods. Maka kita mesti melihat dong keseimbangan, kesetaraan antara produk quality yang kita berikan dengan manfaat atau harga yang mereka mau bayar. Kalau kita terlalu tinggi ya tentu mereka nggak akan mengapresiasi. Mereka akan mau dapat produk kualitas tinggi, tapi mereka nggak mau bayar harganya, kan percuma juga. Ya, on the other hand, kalau Anda produk kualitasnya di bawah harapan mereka akan meninggalkan kita. Nah, tentunya harus cari yang pas. Dan pas ini susah sekali karena nggak ada satu titik yang sama. Mereka naik turun tergantung industri shiftingnya. Oke, so pertama price, kedua adalah brand, ketiga adalah quality. Yang keempat, yang kita beri namanya portfolio. Jadi apakah
jumlah produk baru Anda itu sesuai dengan harapan konsumen. Ngikutin zaman nggak? Produk barunya apa sih yang Anda punya? Portofolio yang Anda punya itu seperti apa? Yang kumpulan produk yang Anda punya itu sekarang masih sama atau Anda tambahkan, atau Anda kurangi, ya. Nah, ini tentu berhubungan dengan efisiensi, efektivitas dan seterusnya. Kalau semakin banyak Anda mesti menghandle puluhan ratusan produk portofolio, tentu beda dengan efisiensi kalau Anda hanya mengandalkan 5 sampai 10 portofolio, ya. You get my point? Apakah industrinya berubah dan apakah consumer expectation-nya mempunyai harapan produk baru yang Anda tidak punya, atau mereka tidak mengharapkan produk ini tapi Anda masih punya? Ada mismatch, ada ketidaksamaan antara persepsi harapan dengan apa yang Anda punya. Dan yang terakhir adalah kita bilang service level. Service level berarti kemampuan untuk memberikan, menservis, mengcater, mendeliver produk dan jasa Anda dengan cara yang seperti apa. Ya, kalau saya melihat ya, contoh misalkan ada banyak contoh ketika saya traveling tahun lalu ke Inggris, mengikuti seminar para coaches dunia, saya beli makan siang di sebuah fast food, saya lupa itu McDonald atau Kentucky ya, saya agak lupa, udah lama, setahun. Yang saya bingung adalah ketika mereka minta saya untuk langsung bayar melalui mesin auto, bukan ATM apa tuh ya, jadi pesan sendiri kemudian masukin ke dikatnya sendiri kemudian tinggal ambil di counternya. Dan saya bilang nggak bisa saya pakai ini karena saya belum terbiasa dan waktu saya nggak banyak, karena itu waktu saya harus kembali lagi ke ruang seminar, jadi akhirnya dibantu secara manual. Tapi dengan perhatian dan dengan lirikan orang lain yang mengatakan orang ini jadul banget. Nah, service level itu berarti apa sih? Kemampuan kita untuk memberikan service dengan lebih cepat. Nah, ini kan tentunya kalau konsumen Anda tidak terbiasa dengan teknologi, ketika Anda terlalu canggih service levelnya, maka Anda akan mempersulit mereka. Tapi kalau mereka sudah expect mendapatkan pelayanan otomatis dan Anda masih menggunakan pelayanan yang terlalu banyak titik pengennya, mereka juga akan miss the point dan ilfeel dengan Anda. So you get my point. Ada 5 hal yang Anda mesti perhatikan, dan 5 hal ini tidak boleh dipikir salah satu ya, harus 5-5-nya karena ini integrated ya. Anda bisa bagus di pricing tapi bad di quality, atau bagus di service level tapi portofolio Anda berantakan dan seterusnya. So the whole 5 ini adalah yang saya bilang Anda perlu berpikir secara integratif. Oke? Sekali lagi pertanyaannya, industri apa yang Anda ketahui tentang perubahan industri dan ekspektasi konsumen Anda? 5 ini jawabannya, atau 5 area di mana mesti berpikir. Silakan direnungkan, silakan dipikir. Semoga ini membantu. See you tomorrow. Bye-bye.